Untuk kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang pemusatan dan letak data kelompok, yang dimana di dalamnya kita akan membahas tentang min, modus, Q1, Q2 atau median, Q3, desil, dan persentilnya. Untuk lebih jelasnya, yang saya jelaskan ini kita menggunakan contoh, yaitu di sini diketahui berat badan 50 orang siswa SMK Negeri 1 Kaligondang pada tabel berikut. Berat badannya yaitu 31 sampai 35 yaitu 4 anak, 36 sampai 40 itu 6 anak, 41 sampai 45 itu 9 anak, 46 sampai 50 itu 14 anak, 51 sampai 55 itu 10 anak, 56 sampai 65 anak, 61 sampai 65 itu 2 anak. Jadi total jumlahnya ada 50 anak. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang min atau rata-rata. Jadi rata-rata di sini itu adalah rumusnya biasanya kita lambangnya adalah X bar seperti ini. Ini lambang rata-rata. Rumusnya adalah sigma dari frekuensi dikali XI dibagi N. FI ini adalah frekuensinya, XI-nya itu adalah nilai tengahnya, N-nya itu adalah jumlah dari frekuensinya, atau di sini sigma FI juga boleh, atau sigma N juga boleh. Maka untuk mengerjakan rata-rata ini kita tambahkan satu kolom lagi yang namanya ini soalnya hanya sampai FI, maka tambahkan dua kolom lagi namanya XI dan FI kali XI. XI itu apa? XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari rentang berat badan ini 30 sampai 35. Maka nilai tengahnya itu adalah 33. Kita hitung 31, 32, 33, 34, 35. Maka nilai tengahnya di antara 31 sampai 35 itu adalah 33. Nilai tengah dari 36 sampai 40 adalah 38 dan seterusnya. Jadi XI ini adalah kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah dapat semuanya. Maka karena di sini rumus rata-rata itu adalah FI dikali XI, maka kita juga tambahkan satu kolom lagi, yaitu FI kali XI, yaitu frekuensi dikali dengan XI. Yaitu frekuensinya ini dikali dengan nilai tengahnya. Berarti 4 dikali 33 yaitu 132. 6 dikali 38 sama dengan 228. Sampai terakhir ini 2 kali 63 sama dengan 126. Maka karena di sini adalah rumusnya adalah sigma, sigma itu adalah jumlah, maka FI dikali XI ini kalian jumlah. Nah, jumlah 132 ditambah 228 ditambah 387 dan seterusnya dijumlahkan ketemunya 2365. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jumlah dari FI kali XI tadi sudah kita jumlah 2365 dibagi jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 50. Jadi ketemunya adalah ketika kita bagi menjadi 47,3. Itu adalah mencari min atau rata-rata. Nah, ketika mencari min, kesimpulannya bagaimana? Kita tambahkan dua kolom lagi, yaitu nilai tengah dan FI dikali XI. Yang kita perlukan adalah jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu untuk rata-rata. Oke, kita lanjut bagaimana kita mencari modus. Modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau kita lambangkan dengan MO. Rumusnya adalah TB plus I dikali A per A plus B. TB itu adalah tepi bawah dari, nah berat badan ini tepi bawahnya 31, 36 dan seterusnya ini sama tepi bawah. Tepi bawah selalu dikurangi 0,5. Itu keterangan untuk tepi bawahnya. Ditambah I itu adalah interval. Intervalnya yang mana? Intervalnya yaitu dari 31 sampai 35. Kalau kita hitung 31, 32, 33, 34, 35, yaitu ada 5 interval. Maka di sini I-nya adalah 5. A per A plus B. Jadi A per A plus B ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya, yang B-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Jadi kuncinya mengerjakan modus adalah, kalau tadi beda dengan rata-rata ya.
Kalau modus ketika soalnya hanya berat badan dan frekuensi yang diketahui, maka yang pertama kita lihat adalah frekuensi terbesarnya. Ingat ya, kunci mengerjakan modus itu adalah pertama kali yang dilihat adalah frekuensi terbesarnya. Kita bisa lihat di sini di soalnya bahwa frekuensi terbesarnya di sini ada 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Maka frekuensi terbesarnya adalah 14. Maka kelas modusnya itu ada di kelas 46 sampai dengan 50. Ini kelas modus. Diingat-ingat ya, kita harus mencari kelasnya terlebih dahulu dengan cara melihat nilai frekuensi terbesarnya yaitu 14, maka kelas modusnya adalah 46 sampai 50. Maka kita bisa kerjakan di sini TB-nya di sini adalah kelas modusnya adalah 46 sampai 50. TB-nya 46 dikurangi 0,5 menjadi 45,5. Jadi selalu dikurangi 0,5. Intervalnya tadi sudah kita bahas 5. Nah ini A itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modusnya tadi ada 14 dikurangi sebelumnya. Sebelumnya itu adalah angka 9. Nah, maka 14 dikurangi 9 itu adalah nilai A-nya. Nah, untuk nilai B-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Frekuensi kelas modus 14 ini dikurangi sesudahnya, dikurangi 10. Berarti nilai B-nya adalah 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Nah, maka kita bisa kerjakan di sini, kita selesaikan 5 dibagi 5 ditambah 4, 9. Jadi untuk mengerjakan ini kita hitung dari belakang, jangan dari depan ya. Kita hitung dari depan boleh, tapi kita harus mengalihkan dulu. Jadi akan terlihat mudah itu ketika kita mengerjakannya menghitungnya dari belakang. 5 dibagi 9 dikali 5 ditambah 45,5. Maka ketemunya adalah 48,25 untuk modusnya. Bagaimana? Jelas ya? Kalau sudah jelas, nanti bisa diulang lagi penjelasan saya, bisa diperhatikan lagi. Kemudian yang nomor 3, bagaimana kita mencari Q1, Q2, Q3. Jadi Q1 itu bahasa lainnya adalah kuartil bawah. Q2 bahasa lainnya adalah kuartil tengah atau median. Q3 bahasa lainnya adalah kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, bagaimana kita mencarinya? Untuk kuartil 1 itu adalah 1/4 dari jumlah frekuensinya. Tadi jumlah frekuensinya 50, kita cari 1/4 dikali 50 itu 12,5. Kalau Q2 atau median itu setengahnya, jadi kuncinya di setengah dari jumlah frekuensinya yaitu 25. Q3 itu adalah 3/4-nya dari jumlah frekuensinya yaitu 37,5. Jadi untuk mengerjakan Q1, Q2, Q3, maka dari soal ini kita tambahkan satu kolom lagi namanya frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif ini, patokannya adalah dari frekuensi. Jadi 4, kita tulis 4. Jadi frekuensi dikumulatifkan ke bawah, dijumlahkan ke bawah. Jadi ada 4, kita tulis 4, tambahkan dengan bawahnya, tambah 6 jadi 10, tambahkan dengan 9 yaitu 19, tambahkan dengan 14 yaitu 33, tambahkan dengan 10 yaitu 43, tambahkan dengan 5 jadinya 48, tambahkan dengan angka 2 sama dengan 50. Itu frekuensi kumulatif. Jadi untuk mencari kelas Q1, Q2, dan Q3 kita pakai bantuan frekuensi kumulatif. Nah, gimana cara mencari kelasnya? Kita sudah mencari dari Q1-nya ini, bahwa Q1 itu adalah 1/4 dari datanya, dari jumlah frekuensinya itu 50, berarti 12,5. Dan Q2 adalah 25, Q3-nya 37,5. Nah, ini kita jadikan patokan untuk mencari kelas kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Yang pertama adalah kuartil 1 itu di 12,5. Maka kita lihat frekuensi kumulatifnya. Nah, 12,5 posisinya masuk di frekuensi kumulatif 19. Karena kalau kita masuk di angka 10 masih kurang. Maka kita masukkan di frekuensi kumulatif yang 19. Maka kita luruskan di sini. Nah, ini adalah masuk ke kelas kuartil 1. Nah, 41 sampai 45 kita simpulkan ini adalah kelas kuartil ke-1. Jadi, untuk mencari Q1 yang pertama dicari adalah kelasnya terlebih dahulu.
Jangan sampai kita masuk salah kamar. Nanti akan berpengaruh ke perhitungan selanjutnya. Kemudian Q2-nya tadi itu didapat 25. Maka 25 ini masuk ke dalam frekuensi kumulatif yang jumlahnya 33. Maka kelas kuartil keduanya yaitu 46 sampai 50. Begitu juga dengan kelas Q3 yaitu 37,5. 37,5 masuk di frekuensi kumulatif yang jumlahnya 43 karena 33 masih kurang. Maka masuk kuartil 3-nya, kelas kuartil 3-nya berada di 51,55. Nah, ini penting sekali kita memahami mana yang masuk kelas kuartil 1, kelas kuartil 2 maupun kelas kuartil 3. Oke. Setelah kita tahu kelas kuartilnya itu yang mana, maka kita lanjut ke rumus menentukan kelas kuartil 1, 2, dan 3. Jadi ini rumusnya hampir sama. Untuk kuartil 1 sama dengan TB plus I dikali 1/4N, karena memang kelas kuartil 1 itu adalah 1/4N-nya. Dikurangi frekuensi kumulatif kelas Q1 sebelumnya dibagi frekuensi Q1-nya. Begitu juga untuk Q2-nya. Ini hampir sama. TB plus I ini setengahnya N min frekuensi kumulatif kelas Q2 sebelumnya dibagi frekuensi Q2. Nih, ini Q1, F. Q1 yang sini F, Q2, sini F Q2, yang sini F Q3. Karena ini adalah kelas kuartil ketiga TB plus I. Ini 3/4N-nya. Karena kuncinya tadi seperti itu. Kita kupas satu-satu cara menjawabnya. Ketika kita akan mengerjakan atau menjawab kelas Q1, maka kita fokus kepada kelas Q1. Nah, yang sudah kita cari tadi. Fokus terhadap kelas Q1 41 sampai 45. Maka TB-nya adalah 41 dikurangi 0,5 karena TB kelas Q1. Ini 41 dikurangi 0,5 yaitu 40,5. Intervalnya tadi 5 sama dengan yang kelas modus tadi 5. 1/4N-nya tadi kita sudah hitung 12,5 dikurangi FQ1. F kecil ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kita lihat ini frekuensi Q1-nya kan 19. FQ1 yang dimaksud adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum dari kelas Q1-nya. Berarti 10 di sini dibagi frekuensi kelas Q1. Frekuensi kelas Q1 kita bisa lihat bukan kumulatif tapi frekuensinya. Kelas Q1-nya tadi adalah 9. Jadi yang tadi, yang F kecil adalah frekuensi kumulatif Q1 sebelumnya, sedangkan F yang besar frekuensinya itu adalah frekuensi kelas Q1 yaitu sama dengan 9. Nah, kalian sama menghitungnya 12,5 dikurangi 10 dibagi 9 dikali 5 ditambah 40,5. Hasilnya adalah 41,89. Begitu juga dengan Q2. Q2 rumusnya sama. Jadi yang saya tekankan TB-nya adalah TB kelas Q2. Ini juga frekuensi kumulatif kelas Q2 sebelumnya. Yang ini frekuensi Q2-nya. TB-nya dulu, TB-nya kita cari kelas Q2-nya, tadi sudah tentukan kelas 2, berarti TB-nya yaitu 46 dikurangi 0,5, yaitu 45,5, intervalnya sama 5, setengah N-nya sudah kita cari 25 tadi. Nah ini frekuensi kumulatif Q2-nya dulu, kita lihat frekuensi kumulatif Q2, kelas Q2 sebelumnya 19. Nah, kita tulis 19 dibagi frekuensi Q2. Bukan kumulatif, tapi frekuensi dari Q2. 14. Nah, cara menghitungnya sama dari belakang seperti Q1. Untuk yang kelas Q3, sama TB plus I 3/4N min FQ3 dibagi FQ3. TB-nya dulu dari kelas Q3. Nah, Q3 TB-nya itu 51 sampai 55. Berarti TB-nya di sini 51 dikurangi 0,5. Iya, 50,5 ditambah intervalnya sama 5. 3/4N-nya sudah kita cari tadi 37,5. Frekuensi kumulatif Q3 sebelumnya, 33 dan frekuensinya adalah 10. Nah, ini 33 dibagi 10. Ketemunya hitungnya dari belakang ya. Ketemunya 52,75. Itu untuk mencari kelas Q1, Q2, Q3. Nah, yang terakhir itu adalah tentang
desil dan persentil. Nah, kalau desil yang ditanya di sini itu adalah desil ke-8. Nah, untuk mencari desil, kita juga harus mencari kelas desil, kelas persentil. Maka untuk mencari kelas desilnya di sini adalah rumusnya adalah I/10 dikali jumlah frekuensinya. Karena di sini adalah yang ditanya desil ke-8, maka I-nya langsung kita ganti 8/10 dikali jumlah frekuensinya tadi 50. Ya, maka kita cari menjadi 40. 40 kita lihat lagi di frekuensi kumulatif masuknya di mana? 40 masuknya di sini di kelas Q3 yang tadi ya. Ini masuk juga desil ke-8. Ini juga kelas desil ke-8 yaitu 51 sampai dengan 55. Nah, itu kelas desilnya sudah ketemu. Masukkan ke rumusnya. Rumus desil yaitu TB plus I sama ya dengan Q1, Q2, Q3. Yang membedakan hanya di sini. I/10N. I/10-nya sudah kita cari tadi ini. I/10N sudah kita cari 40 ya. Dikurangi F desil ke-8 dibagi frekuensi desil ke-8, hampir sama. TB-nya tadi sudah ketemu bahwa ini desil ke-8 kelasnya 51 sampai 55, maka TB-nya dikurangi 0,5 menjadi 50,5. Dikurangi ditambah intervalnya 5, I/10N-nya 40. Frekuensi kelas desil ke-8 sebelumnya, frekuensi kumulatif desil ke-8 sebelumnya yaitu 33. Kalau bawahnya frekuensinya adalah 10. Nah, 33 bawahnya frekuensi desil ke-8 tadi 10. Menghitungnya sama dengan yang Q1, Q2, 3 dari belakang. 40 dikurangi 33 dibagi 10 dikali 5 ditambah 50,5. Hasilnya 54. Begitu juga yang terakhir adalah tentang persentil. Yang ditanyakan adalah persentil ke-60. Kita cari kelasnya terlebih dahulu. Persentil ke-60 kelasnya itu cara mencari kelasnya adalah rumusnya sama. I/100 kalau persentil. Kalau tadi desil I/10, ini I/100 dikali jumlah frekuensinya sama 50, ketemunya 30. Maka ketika kita lihat di frekuensi kumulatif 30 itu kita masuknya di sini sama dengan persentil ke-60 tadi. Iya, persentil ke-60 itu sama dengan kelas Q2. Berarti kelas persentil ke-60 itu berada di 46,50. Jadi nanti TB-nya dikurangi 0,5 menjadi 45,5. Nah, ini 45,5, intervalnya sama 5. I/100N-nya sudah kita cari, I/100N sudah kita cari 30. Dikurangi frekuensi kumulatif persentil ke-60 sebelumnya. Persentil ke-60 tadi di sini 33, sebelumnya berarti 19 dan frekuensinya sendiri adalah 14. Nah, 30 ini dikurangi 19 dibagi 14. Nah, menghitungnya juga dari belakang 30 dikurangi 19 dibagi 14 dikali 5 ditambah 45,5 sama dengan 49,3. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita membahas 5 ini. Silahkan kalian pahami lagi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami satu persatu untuk bisa dilanjutkan ke tugas berikutnya.